Ya, teman-teman, kita ngebahas emiten punya teman-teman lagi ya untuk diupdate. Masih di hari libur ya, sambil mengisi hari liburnya, sambil santai aja teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebenarnya tidak manfaat. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri ya. Baik, langsung aja kita bahas ada emiten BRIS ya. Ini dari Bro Pajarianto ya. Bahas BRIS, terima kasih ya, sehat untuk keluarga, amin. Makasih ya Bro atas doanya. Dari Bapak Etoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRIS average sekarang tepat nggak? Kita cek dulu ya BRIS ya. Nah itu BRIS dalam posisi downtrend teman-teman ya. Lebih baik saya pikir sih teman-teman santai aja dulunya untuk ngambil ya. Ataupun average sabar dulu ya. Kenapa sabar dulu? Ini tanda kenaikan saya bikin lagi. Ada dua tanda kenaikan di level 228. Kenapa saya bilang sabar dulu? Perhatikan EMA 200. Ini masih berada di atas. Artinya apa? Masih posisi statusnya downtrend. Jadi setiap emiten yang MA 200 berada di atas masih posisi downtrend. Kalau teman-teman mau ngambil sabar dulu. Ini kan MA 10 sudah mulai berada di dalam candle nih, teman-teman ya. Dan ini juga sudah ada tiangnya nih, ada tiang candle yang panjang. Biarkan MA10 terlihat jelas dulu. Biarkan MA10 menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ. Cuman ada cumannya. Karena MA200 berada di atas, lebih baik targetnya di bawah MA200. Teman-teman bisa ke level 2390 dulu atau nanti ke angka 2510. Nah, itu target yang saya canangkan. Kenapa harus ke tengah? Karena biasanya emiten yang MA200 berada di atas itu masih dalam proses penurunan. Jadi walaupun kenaikan biasanya hanya sementara aja. Nanti kalau sudah MA10-nya berada di bawah candle, teman-teman bisa masuk. Cuman targetnya, ingat ya, targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Biasanya dia akan mencoba dulu untuk area sini. Area harga, sebenarnya ada setengahnya. Kita cek setengahnya di level berapa. Nah, di level sini nih. Di angka 2390. Nah, bila mana 2390 bisa dilewati, biasanya dia akan terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di level sini dia tidak mampu untuk mengatasinya atau break ya, maka dia akan mengalami penurunan kembali. Nah, biasanya emiten-emiten yang lagi downtrend ini biasanya hanya setengahnya ataupun seperempatnya yang bisa di break. Kalau dia sudah mulai melewati ya, terus ada koreksi lagi. Nah, koreksiannya tidak lebih daripada supportnya, maka dia akan melanjutkan kenaikan ya. Biasanya pas dia naik, terus habis naik itu ada koreksi. Nah, koreksian itu biasanya setengahnya juga atau enggak 3/4-nya. Yang penting dia tidak melewati area support. Bila mana area support dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Lebih baik teman-teman sabar dulu, biarkan MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kita cek untuk posisi di mana si BRIS. Nah, pas banget teman-teman di harga tengah ya, dikit-dikit lagi ke harga tengah di angka 2097. 2097. Nah, di area sini ya, dikit lagi. Nah, area sinilah teman-teman ya, dikit dekat ke support ya 2040. Nah, itu adalah supportnya, jadi sabar dulu. Lebih baik sabar dulu. Kalau teman-teman mau ngambil nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas, cuman targetnya jangan tinggi-tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena posisi lagi downtrend ya. Teman-teman bisa ke angka 2400 atau nanti ke angka 2500. Tapi bila mana di level sini tidak sanggup break dengan body, cenderung sama shadow aja. Nah, ketika dia turun ya, eh, penurunannya harus di atas ini, di atas apa namanya supportnya di sini. Ini mau bikin support nih, tapi belum terjadi support ya, karena baru masuk ke MA10 aja. Kecuali kalau soal MA10 sudah terlihat jelas, maka itu akan menjadi support. Ini candle panjang ini kalau dia tidak bisa dilewati ketika ada penurunan, nyisain satu tick aja, 2180 maksimal, nah itu akan melanjutkan kenaikan biasa. Tapi kalau sudah mulai jebol, si alasnya di angka 2170 bahkan ke level 2150 itu waspada. Dia akan cenderung turun dan bisa melewati ke angka 2040. Isian pun belum terlihat jelas, bandar lokal sama sifon akumulasi secara besar-besaran.
Beda halnya ketika dia mau naik, ada akumulasinya sangat besar sekali di sini. Perhatikan. Hijaunya gede banget kalau untuk akumulasinya. Ini malah posisi pembuangan dulu. Mereka lagi ngebuang dulu. Sabar dulu. Karena masih ada supportnya ya di harga tengah di angka 2084 ya. Boleh di sini ya 2084 ya. Area sinilah teman-teman, area sinilah. Tapi saya memastikan jangan sampai lewat sini lagi. 2040 karena kalau lewat 2040 itu cenderung dia sudah jebol harga tengah gitu kan. Di sini lepas kan supportnya itu dalam banget di angka 1441, sedangkan kalau dia ditahan di harga tengahnya supportnya itu level sini di angka 2090-an. Nah, kita cek di sini. Nah, ini support ini kan ada gap tanggal 8 tanggal 9. Nah, nih. Tanggal 8 tanggal 9 April sudah dilewati. Berarti level sini nih. Ini adalah area tanggal 8 tanggal 9. Dia namanya candlestick bullish, teman-teman, candle bullish ya. Nah, gap yang sini sudah mulai ditutup kan gap nih, gap up ya. Ini ketika tanggal 8 ketika bullish kan. Ketika bullish tapi dia tidak sanggup melewati harga ke atas lagi kan. Cenderung hanya sampai level 3141 kali ya, 2 kali. Ini harus ditarget, harus ditulis nih 2 kali teman sini. Ini target sudah 2 kali. Berarti akan targetnya nanti ke sini lagi, gitu teman, nggak usah jauh-jauh targetnya. Karena kecenderungan di situ sudah 2 kali disentuh, artinya kuat sekali di situ. Bila mana sudah break area situ, berarti akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau di bawahnya cenderung dia akan turun. Oke, teman-teman ya, sabar dulu untuk beris. Karena pungutan dari bandar lokal sama Siburian belum terlihat jelas. Memang bandar Polres sudah masuk nih, ya, satu hari ini 1,5 juta, cuman belum terlalu besar gitu kan, net buy-nya. Biasanya kalau pingin bagus itu si net buy-nya harus besar banget. Makanya targetnya nanti jangan tinggi-tinggi dulu ya. Oke, untuk Sibris targetnya bisa ke level 2400 ataupun ke angka 2500. Cuman kalau mau ngambil sabar dulu, biarkan dia masuk dulu ke MA10 dengan baik. Yaitu terlihat jelas nanti MA10-nya menghadap ke atas. Ya, nanti supportnya level sini. Bila mana ada penurunan lagi, jangan sampai jebol support ya, karena ini dia baru bikin support di sini doang. Satu, langsung dijebol supportnya. Nah, setelah itu dia tidak pernah bikin support lagi. Bahkan di sini pun belum terjadi support. Karena MA10 belum terlihat jelas menghadap ke atas. Soalnya kan sudah menghadap ke atas nih sedikit. Nah, ini akan dijadikan sebagai support, maka jebol support ya waspada. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk si Breeze sabar dulu untuk ngambil, tunggu konfirmasi dulu. Terlebih lagi kalau sudah pungutan AK, ZP, CCYU-nya itu besar, baru teman-teman boleh masuk. Oke, teman-teman, untuk Breeze seperti itu ya. Lanjut ada Arka. Arka. Kita cek Arka. Salam sehat, semangat. Bahas Arka dari Bro Arif, Effendi ya. Ya, Arka itu FCA kelas 1, teman-teman. Ini belum dikasih tanggal ya. Kita kasih tanggal dulu ya. Nah, ini update-annya. Nanti untuk Arka, prosesi lagi bagus, uptrend, bandar lokal, cuman ini belum ngambil lagi ya. Baru ngambil kemarin, berapa nih, 2 hari ya. 2 hari cuma ngambilnya tidak terlalu banyak. Dia sudah jualan dulu nih, berarti bandar luar nih yang mengakomodirnya bandar luar ini teman-teman. Kalau foreign biarin aja ya, jangan dipedulikan. Kita cek di sini ada broker apa yang membuat itu naik ya. Kita cek deh mulai tanggal 11 November. Kita urut dulu yang terjauh dulu ya. 14 November di sini nih. Oh 11, oh 14. Kurang 3 hari ada. MG. MG mempunyai barang 55.000 lot. Kita urut lagi ke bulan Desember tanggal 1. MG di Desember lagi jualan dulu nih, sudah jualan. Nah, kita urut lagi ke tanggal terdekatnya 24. Lihat broker MG tidak terlihat. Tanggal 22 MG masih masuk nggak? Nah, MG ada cuma tinggal berapa? 360 ya. Artinya si MG lagi ngumpulin barang cuma sedikit amat gitu ya. 23 MG 250 ada masuk. 24 tidak terlihat ya 24. Jadi kalau kita runtut dari tanggal 19 juga MG 950, terus tanggal 15 MG ngambil MG 1600,
Kita cek lagi tanggal 8. MG mana sih MG? MG keluar. Nah, berarti di level sini teman-teman. Level 9, tanggal 9 MG masih keluar. 10 MG masih keluar. 11 masih keluar tanggal 12. Nah, masih keluar tanggal 12-nya. Tanggal 15 baru dia baru 1.600 teman-teman ya. Kurang baik berarti ya. Nah, kalau secara TA ini posisi dia lagi berusaha untuk bikin supportnya ya. Ini support pertama di sini. Kita ambil yang terbawah dulu di level sini ya. Kalau di bawah ada gitu. Yang pertama di sini perhatikan level 1, level 2, level 3. Nah, dia berusaha menjadi level 4. Bila mana level 4 terjadi break sampai ke level 41 dan dia meninggalkan berupa support. Ini supportnya teman-teman ya. Ini support, ini support, ini support nih. Nah, sudah melewati MA10, MA20 kan. Nah, ini support. Nah, ini menjadikan nanti sebagai acuan. Bila mana tidak bisa melewati cenderung sekitar 1 tick aja 34. Itu masih posisi baik-baik aja. Tapi kalau sudah lewat support sini 33-nya waspada. Dia bisa menjemput ke support berikutnya bisa di angka 27 ataupun di angka 29. Selagi jebol support yang tidak jebol ya ataupun pas cenderung masih bagus. Karena trennya lagi bagus, cuman bandar lokal habis jualan tapi ada pemasukan lagi. Di sini ada CP YU dari tanggal 15 untuk tanggal 22-nya. CP masih ada, YU mana YU? YU udah belum keluar ya? Udah keluar belum YU? Kita cek tanggal 24. YU belum keluar, CP keluar sedikit ya. Cenderung sepi tanggal 23-nya. MG sudah masuk. 22-nya. CP masuk, MG masih ada. Artinya si CP sama si MG masih ada di tanggal 22. Kalau kita runtut lagi dari tanggal 15, YU masih ada 7.000 cuma tidak terlalu banyak. Nah, kalau YP kadang-kadang dia sebagai market maker juga. YP itu banyak kepentingan teman-teman. Dia karena broker ini emang sangat mudah sekali gitu ya. Retail punya, bandar lokal punya gitu. Foreign pun punya untuk YP itu. Jadi sebenarnya YP itu multi gitu ya. Pakai anak-anak scalping juga suka pakai YP. Nah, kalau kita lihat dari pungutannya, mereka jualan di atas dan ngambil lagi di atas, artinya kecenderungan untuk di up-nya akan terjadi. Cuman, ada cumannya. Dia kan pernah ke 50, tapi dituangsorkan lagi. Nanti targetnya 50 dulu, kecuali kalau dia mampu ngebreak 51, 52 dan bertahan. Bertahan selama 3 bulan, tidak mau lagi turun dari angka 50 ke bawah, ataupun setelah 1 bulan boleh menuju ke bawah hanya sebentar. Selama itu, maka dia akan dihitung akan bebas daripada FCA. Nanti biasanya massal, teman-teman ya. Kalau ada pembukaan FCA biasanya massal. Nah, jadi si bandar lokal mereka sudah jualan di atas ini maksudnya teman-teman ya. Di atas ini juga sama jualan, cuma pasti si jualan di sini di atas ini ternyata di sideways atas mereka ngambil lagi walaupun sedikit. Sedangkan broker yang bagusnya CP, YP, CP, YU sama MG masih ada di dalam. Walaupun hanya sedikit, tapi memberikan tanda bahwa si bandarnya masih ada di dalam. Trennya pun masih bagus, masih apa. Oke, teman-teman untuk si ARKA begitu ya. Kalau sudah ngebreak area 3940, saya pikir ke angka 50 bisa kembali. Terlebih lagi mereka sideways atas, jualan di atas dan beli di atas. Maksudnya di atas ini kan ini bawah nih, ya. Kan di bawah juga beli nih, terus jualan di atas kan, tapi tidak jatuh kan di antara level 40 sama di angka 33 kan. Cuma berapa poin, cuma 7 poin doang gitu kan. Tapi mereka berarti bertahan di harga atas. Jadi kecenderungan untuk lihatnya akan terjadi. Tapi kalau sudah lewat jebol 33 waspada karena sudah jebol support ya. Oke, teman-teman untuk ARKA seperti itu ya. Lanjut ada AADI. AADI kita cek. ARKA sudah, AADI. Dari Bro Anita Mahza 3699. Update AADI. Baik, teman-teman AADI kita cek. AADI kemarin semenjak dia kebiasaan ya kalau emiten Adro itu ya. Adro itu ya. Kalau dia habis bagian DP itu masih drop teman-teman ya. Selagi dia bikin DPD trap, ternyata suka dibikin drop juga. Ini target deep trap, nah, namanya gap ya.
Gap deep trap, gap itu dividend trap teman-teman ya. Targetnya gap dividend trap. Apakah bisa ke sini lagi? Ya, ini karena terbuka sangat lebar sekali. Ini 2 kali ditembus. Nah, berarti inilah area yang paling kuat nanti. Ketika dia sudah sampai sini, terus dia akan melakukan percobaan ke level 8.900. Kalau dia bisa nembus, maka ini targetnya sini 9.700 sama target utama di sini 10.525 ya. Ini 10.000 itu target teman-teman ya. Karena mereka ini sebenarnya emiten yang dilongsorkan. Perhatikan nih, gap atas langsung dilongsorkan, di bawah ditarik lagi, tapi dia belum sampai level sini nih. Jadi ini target nanti berikutnya 10.500-an. Apakah bisa ke situ? Kalau secara teori emiten yang dilongsorkan ini masuk kategorinya, teman-teman. Artinya suatu saat dia akan ke sini. 10.500 lagi ya. Sudah melakukan percobaan sekali kan gagal, cuma di angka 9.700, yang kedua kali di angka 8.900. Kalau secara urutan kepala ya dia cenderung lagi turun gitu kan. Makanya ini sudah melewati MA 200-nya. Nih, MA 200 sudah mau dilewati dan lagi menuju ke bawah. Artinya lagi potensi downtrend. Perhatikan tanda penurunan yang saya bikin semuanya sudah lewatin semuanya. Beberapa kali ya, 1, 2. Yang ketiga kalinya belum. Bagi teman-teman mau ngambil ataupun area 8.700, kalau teman-teman mampu bertahan, tidak average, tidak punya modal lagi, di angka 8.700 itu masih bisa kejemput. Karena gap ini pasti kejemput. Hanya soal waktu aja. Dan bagi teman-teman mau average, sabar dulu, jangan masuk dulu karena dia belum bikin support. Perhatikan dia ketika nembus MA10, MA10-nya tidak bisa menghadap ke atas, artinya belum menjadi support. Bahkan tanda penurunan pun dijebol. Sini sudah mulai sideways, tidak mau menembus MA10-nya, maka malah terus dibawa ke bawah. Nah, ini ada support. Nah, ini baru support nih. Ini pas banget di supportnya. Nah, bila mana pas di support, patut waspada aja, teman-teman ya, kurang baik. Kalau dia dipantulkan dengan candle hijau, oke lah gitu ya. Nanti kalau dipantulkan di candle hijau dan cenderung sudah menembus MA10 dan MA10 sudah menghadap ke atas, nah ini akan menjadi support. Artinya support pertama bisa ditembus dengan pas banget dengan body, tapi kan support berikutnya tidak ditembus. Sudah bikin gap, sudah bikin step, ketika step 1, step 2 gagal di sini. Karena gagal hari ini gitu, ketembus gitu kan. Kalau kenaikannya nggak gagal gitu, cuman pas sorry, pas harusnya bahkan ini 1 tick di atasnya teman-teman, berarti harusnya di 7.000 pas, ternyata dijebol juga 7.000 pasnya. Biasanya kan kalau mau up itu 7.000 itu 1 tick di atasnya biasanya, tapi ada juga sih yang pas banget gitu, di up juga pas, ada yang pas banget. Karena saya melihat di sini si Bandar Foreign itu masih melakukan pengambilan nih, bahkan ketika turun pun si Bandar Foreign itu ngambil terus di sini nih. Jadi akumulasi ini Bandar Foreign itu sangat besar sekali ya. Ketika dia naik akumulasi, ketika turun pun akumulasi. Jadi secara akumulasi sebenarnya tidak ada kendala ya, cuma secara candle aja dia menurun. Kalau bandar lokal oke lah jualan sejak tanggal 18 November. Nah, 18 November si bandar lokal jualan, tapi foreign yang nerima. Kalau kita cek yang terakhir tanggal 24, ini domestik ya. Ada si Agi sudah mulai masuk sedikit, ada RF, ada DR, gitu, ada si TP. Kita cek tanggal 22-nya, berhasil dipanggil sama teman kita. Ada si Agi, ada si RF. Terus kita cek tanggal 15, DH nguasain. Kalau kita cek dari mulai tanggal berapa nih? 18 November deh ya. Saat pembuangan untuk bandar lokalnya, siapa yang nampung. Nah, masih dikuasain sama teman kita. Ya, yang kedua ada si DH sih, tapi lumayan ya. 71 miliar. Ya, dia punya kekuatan, si DH, si GR, si AG punya kekuatan. Tuh, kalau XC ya mungkin sama XL ya bagian daripada teman-teman kita. Tapi perhatikan di bawah juga. Jadi oke lah sebagian daripada retail gitu kan. Tapi sebagian juga sudah masuk ke smart money. Artinya ada brokor-brokor di sini yang dipakai oleh smart money. Jadi smart money mengumpulkan barang, bandar foreign mengumpulkan barang, hanya bandar lokal yang jualan. Jadi selama si bandar lokal jualan, yang nambung itu dibagi 2 gitu ya. Dibagi 3. Retail, bandar foreign, sama smart money. Tapi secara TA belum mendukung untuk bisa up. Kenapa?
MA 200 masih berada di atas, walaupun sudah ke depan dikit gitu ya. Tapi secara teori MA, walaupun dia ke atas ataupun ke depan ya, kalau masih posisinya berada di atas candle, kategorinya masih downtrend ya, sudah mulai downtrend. Terlebih lagi pas support banget di sini, disentuh supportnya. Bagaimana cara ngambilnya? Tunggu sampai betul-betul yang biru nih, yang warna biru nih. Ini kan MA 10, harus posisinya di bawah candle. Angkanya berapa terserah teman-teman ketika melihat MA 10 di bawah candle. Dan ingat satu lagi syaratnya, menghadap ke atas saja. Teman-teman bisa masuk di situ. Karena MA 200 masih berada di atas candle, targetnya jangan jauh-jauh di atas candle, di bawah candlenya aja. Mungkin teman-teman bisa ke level sini dulu. 7175 dulu. Itu bagi yang baru masuk gitu ya. Kecuali kalau dia sudah lepas daripada MA 200-nya. Artinya sudah melebihi MA 200, maka teman-teman lihat tinggal arahnya aja MA 200. Kalau sudah menghadap ke atas kembali walaupun sedikit, tandanya dia mau uptrend. Terlebih lagi sudah melewati area sini ya. Di angka 7675 sebagai tanda kenaikannya. Nah, ini adalah target nanti teman-teman ke depannya. Di sini aja dulu ya. Walaupun teman-teman tidak ke 10.000, tapi teman-teman di sini aja. Ini pasti ketutup. Pasti ketutup. Tinggal tunggu waktu aja. Maka saya kasih tanggal nih. 21/11 tahun 2025. Ini pasti ketutup. Kita geser-geser aja terus. Kalau kita kan di sini tiap hari ngebahas teman-teman, jadi santai aja ya. Setiap emiten kita bahas setiap harinya bagi yang terwatchlist gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat forennya siapa yang ngambil sekarang ya. Kita lihat yang terdekatnya aja dulu deh. Dari mulai bulan sini nih. 19 November. Nah, kita lihat forennya siapa yang ngambil. Ternyata ada ZP, YUBK, RX, AK. Apalagi kalau CRX pengambilan panjang, teman-teman. ZP, YU itu suka pengambilan panjang. Kalau AK kadang-kadang ngambilnya seminggu jualan lagi gitu ya. Cenderung dia mah keluar masuk aja. Beda halnya dengan CRX gitu ya. Atau enggak si ZP ngambilnya panjang gitu. Jadi untuk setahun baru dia jualan gitu. Enak jualannya. Teman kalau ngelihat jualan kadang-kadang betul-betul terlihat jelas turunnya itu terlihat jelas gitu. Si ZPR jualannya itu luar biasa. Asal mampu ada yang nampung aja. Nah, biasa kalau mereka jualan pasti udah ada yang siap yang nampung ya. Sebagian daripada retail, sebagian daripada bandar-bandar mereka juga gitu. Atau teman-teman mereka juga ya. Oke, si AEDI walaupun dalam posisi foreign ngambil ya, ngambil besar, teman-teman hijauan juga royo-royo, net terus untuk pengambilannya, tapi secara candle makanya antara bandar lokal, bandar foreign, secara TA sama smart money, kalau dari lukisan market maker sangat dibutuhkan sekali. Beda halnya teman-teman mungkin secara fundamental gitu ya. Kalau secara fundamental ya teman-teman hanya beli aja sih, tidak harus melihatin yang beginian. Oh ini murah ya udah beli aja gitu kan. Tapi kalau berdasarkan lukisan market maker, kita akan melihat dari MA-nya, dari isiannya, bahkan dari smart money pun sama volume teman-teman harus bisa melihat. Bahkan gap-gap seperti ini sebagai targetnya untuk TA atau teknik analisis gitu ya. Apalagi yang suka dengan candle-candle ya. Mungkin teman-teman bisa memahami akan hal itu. Oke, untuk AEDI jadi posisinya lagi downtrend. Statusnya sudah downtrend di sini. Karena EMA 200 sudah ada di atas ya. Kita cek AEDI. Posisi di mana AEDI? Ya, sudah lewat daripada harga tengahnya. Jadi artinya sudah sedikit agak murah lah. Support jauh 5.700. Sini ya, 5.700-an. Ini berdasarkan bunda cat. Kalau di Rukia sama mereka lepas 5.700 pas di sini ya. 5.700 pas. Jadi sabar dulu ya, kalau mau ngambil sabar dulu aja karena potensi penurunan masih ada ya. Kalau EMA 200 berada di atas. Terlebih lagi EMA 10-nya masih berada di atas. Kecuali kalau di break aja. Di break aja dua-duanya, jadi dia bertahan di EMA 200, saya pikir kenaikan akan berlanjut lagi gitu kan. Bahkan targetnya kasih pun akan cepat terselesaikan. Oke, teman-teman untuk ARI seperti itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Lanjut ada Ultra Jaya. Ultra Jaya. Antara CAM ya, CAM itu punya Ultra Jaya, teman-teman.
dari Bro Armen. Bahas Ultra Jaya ditunggu. Mohon maaf ya, baru dibahas ya. Ultra Jaya tren. Nah, ini posisi ya walaupun MA 200 belum menghadap ke atas, tetapi secara posisi ya ini masih uptrend, sedang uptrend. Tapi karena arahnya teman-teman masih menghadap ke depan, belum dibekokkan ke atas, ya masih ada potensi ada penurunan. Bahkan tanda penurunan sudah mulai disentuh. Tapi pas disentuh pas banget ya, kita hapus aja pas banget soal ini. Nah, beres ya. Tinggal tunggu pantulan aja. Nanti teman-teman kalau mau nunggu pantulan, katanya kalau harian mah kurang jelas. 15 menitan aja, teman-teman. Kalau mau ngambil 15 menitan. Cek 15 menitan. Nah, sudah mulai masuk ke MA 10, teman-teman bisa ngambil. Targetnya karena MA 200 berada di atas, targetnya MA 200 dulu. 1470, kecuali kalau sudah ngebreak. Makanya biasanya teman-teman biasanya teman-teman scalping, teman-teman ya, tidak melihat area sini ya. Tapi kalau teman-teman technical analysis 15 menitan, ketika mau scalping harusnya melihat TA ya, MA 200 aja. Nanti ketika MA 200 sudah mulai dijebol, nah itu bisa masuk ada kenaikan. Kalau berdasarkan 15 menit itu pun terlihat jelas. Nanti MA 200 menghadap ke atas, teman-teman masuk aja ikutan gitu ya. Berarti kan sudah mulai uptrend. Nah, untuk day trade itu harus nunggu dulu, sabar dulu untuk nunggu. Biarkan MA sebelumnya mendekati, bisa jadi MA sebelumnya mendekati candle atau nanti candlenya yang ngebreak MA 210. Nah, pas ngebreak, teman-teman lihat arahnya. Kalau sudah menghadap ke atas, nah masuk aja di situ, teman-teman ya. Isian pun bandar lokal sudah bagus nih bandar lokal. Cuma bandar forex doang lagi jualan. Karena bandar forex sejak tanggal 31 nih, Bang besar jualan itu dari level sini nih bandar forex itu sama-sama dengan bandar lokal jualan. Cuman bandar lokal dia ngambil lagi ya di level tanggal 26-nya. Kalau bandar forex kan sesudahnya dia ngambil, habis itu jualan lagi. Kalau bandar lokal cenderung ngambil lagi walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Jadi si bandar lokal ini lagi ada pungutan tanggal 8, kita cek tanggal 8 deh. 8 Desember ya, bandar lokalnya siapa yang ngambil. Nah, ini broker-broker bagus semua ya, LG, GR, RF, ya, UKZ gitu ya. Sudah BB juga sudah mulai masuk. Untuk foreign kita cek dari sini nih, pembuangan di level sini ya. 28 November. Kita balik lagi 28 November. Nah, untuk foreign ini kita cek siapa yang ngebuang, ada si AK ngebuang. Bahkan si bandar foreign pun ada yang ngambil cuma sedikit, belum miliaran ya, baru ratusan juta aja. Padahal si AK sama si KI pun ngejualnya tidak terlalu banyak ya, cuma 96 miliar. 4,5, 3,4 sama 3,1 mungkin sebanyak 1,3 juga sedikit gitu ya. Kita cek terakhirnya untuk tanggal 24 bagaimana. Nah, JP sama si AK sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Nah, bagi teman-teman yang mau scalpingan, mau swing ya, tunggu dulu, sabar aja dulu ya. Karena secara MA belum boleh masuk dulu. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di level sini nih, ataupun di angka 1500, apakah bisa tersebut? Bisa, tenang aja. Di sini kan ada gap juga, satu kali, dua kali. Ini dua kali teman, satu kali ini mau kedua kalinya. Berarti ini satu kali pernah dijemput. Nah, bila mana sudah mau disentuh sama shadow tapi nggak kuat, nah dihitung satu kali teman-teman. Mana yang paling banyak disentuhnya, nah itulah akan menjadi targetnya. Target buat apa? Buat ngebreak. Nah, bila mana area yang sering disentuh tapi tidak pernah jebol, itu kan area terkuatnya. Nah, bila mana area terkuat sudah dijebol, nah saatnya dia terus masuk teman-teman ya. Ini juga kan gap nih, ini gap saya kasus gap aja. Ini gap pasti ketutup. Ya, walaupun kecil sudah dilewati dengan kalau kata orang lain kan gap sudah ketutup dengan shadow, kalau saya enggak. Selagi masih belum ketutup sama body itu bisa menjadi target bagi saya, teman-teman. Kalau teman-teman mempercaya sudah ketutup, ya udah silahkan berdasarkan teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri setiap gap harus ketutup sama body, tidak sama shadow ya. Orang untuk day trade-nya ya. Nah, ini suatu aja ini yang suka saya bilang di sini level sini nih. Si candle yang agak panjang dikit ternyata sudah dijebol. Waktu di sini juga dijebol kan, terjadi penurunan, selama dijebol terjadi penurunan.
Kalau secara TA sih masih sekarang statusnya uptrend. Cuman belum mampu untuk dibelokkan. Berarti dia butuh ngebreak area mana minimal di angka 1.500 lagi. Atau 1.600 deh teman-teman. Saya pikir dia MA2 sudah menghadap ke atas. Nanti targetnya di level sini. Nah, satu di angka 1.700, yang kedua di angka 1.800. Itulah target si Ultraja yang saya canangkan. Karena di level sini sudah tercapai, perhatikan sini sudah tercapai. Berarti ini babak kedua ini sebenarnya. Ini babak kedua nih teman-teman ya. Babak kedua nih. Ya. Oke, teman-teman, nanti babak kedua nih arah yang paling agak sulit di sini ya. Kenapa sih saya suka ngasih tanda kenaikan? Begini, bila mana tanda kenaikan yang saya bikin tidak mampu ditebus atau tidak mampu ditembus, maka cenderung dia akan turun. Nah, ketika turun itulah yang nanti teman-teman lihat. Apakah ketika turun dia itu tidak mencapai support? Kalau sudah mencapai support, waspada, dia akan melanjutkan penurunan. Tapi ketika dia turun, setengahnya ataupun 3/4-nya tidak dijebol supportnya. Nah, kecenderungan untuk naik itu ada lagi karena untuk mencoba kembali. Nah, itu gunanya tanda kenaikan yang bisa saya bikin itu. Semakin banyak tanda kenaikan yang saya bikin, berarti posisi lagi turun kan. Semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin, biasanya semakin akan naik gitu ya. Oke, untuk Ultra Jaya bagi yang mau swing sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Itu syaratnya teman-teman ya. Kalau mau swing pendek lumayan kan 1.700 sebagai. Nah, ini posisinya sudah mulai membaik ya. Sudah mau menuju lagi ke harga tengahnya. Karena standarnya kan di harga tengah ke atas ya. Jadi kalau dia jebol, nah nanti mah ke depannya teman soal si Ultra aja sudah mulai jebol, udah tinggal tunggu MA10-nya aja. Nah, mungkin teman-teman tinggal targetnya ke harga tengah dulu. Kalau sudah jebol harga tengah baru ke atas. Ini lagi nyari pijakan dulu teman-teman. Jangan sampai lewat sini ya, support nih. Ini support, ini support. Kalau ini support ada PR-nya, kalau ini juga, kalau ini nggak ada PR-nya nih. Jadi kalau dia di bawah 1.400, waspada MA200. Yang suka saya bilang itu MA200 adalah garda terakhir. Bila mana garda terakhir yang dijebol, trennya sudah berubah jadi downtrend. Oke, teman-teman sabar dulu yang mau ngambil ya. Wah, karena sedikit agak murah, teman-teman. Sedikit tunggu aja sampai MA10 bahkan menuju ke atas. Oke, untuk si Ultra Jaya seperti itu ya. Lanjut ada MTEK. Kita cek MTEK ya. MTEK dari Bro Serangga Saputra ya. SCMA dan MTEK bahas lagi longsor terus. MTEK dan Bufa. Bufanya sudah masuk belum? Bufa udah masuk ya. Bufa ya sudah masuk, tinggal dibahas aja ya. Bahas MTEK dari Bro Sis Jenita, dari Bro Ahmal, dari Bro Serangga Saputra ya, dan Sis Jenita. MTEK, kita cek MTEK. Tanda penurunan dijebol, sekaligus support itu teman-teman dijebol. Yang kedua juga support dijebol, satu lagi belum baru disentuh aja. Jangan ngambil dulu bagi teman-teman yang mau ngambil ya. Bagi teman-teman yang di atas kalau mau average sabar dulu. Yang mau dibiarkan udah santai aja. Yang mau katos harusnya sudah katos di level 1205, tanda penurunan yang pertama, yang kedua sudah dikasih juga di tanda kedua kalau tidak mau terlalu dalam. Perhatikan MA 200. Kenapa saya bilang yang di atas tenang dulu pakai MA 200-nya. Ini masih posisi uptrend ya. Masih posisi uptrend. Yang harus teman-teman khawatir ketika dia sudah jebol MA 200. Artinya statusnya sudah berubah. Yang tadinya masih uptrend jadi downtrend. Tinggal satu langkah lagi nih teman-teman ya. Menuju dia itu jebol support. Bila mana jebol support nih 1035 sudah menanti. Tapi perhatikan untuk ambilan bandar lokal. Ternyata ketika dia naik di sini ya, naik sini nih, bandar lokal yang menaikkan. Ketika turun di sini, bandar lokal juga yang menjual. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil lagi walaupun sedikit.
ada 9,6 ribu lot, bandar lokal sudah mulai ngambil. Kita cek bandar lokal siapa yang ngambil. Ada siapa nih? Siapa nih? Ada YJ sudah ngambil, FZ sudah ngambil, GR sudah ngambil, HP sudah ngambil. Ini brokernya belum terkonfirmasi gitu teman-teman, belum ada yang besar lah gitu ya. Nah CC itu suka-suka CC sama YP itu dia itu suka dimasukin sama si bandar lokal lokal teman-teman, CC sama YP ya. Tapi kalau bandar foreign oke lah gitu, kalau CC kalau YP foreign saya belum begitu memahami ya cara pergerakannya. Kalau CC itu foreign saya oke lah. Kalau ini kan masih lokal, CC masih campuran. Perhatikan bandar foreign juga. Dia ngambil di level sini, keluar. Perhatikan di sini merah keluar, teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini dia keluar, tapi di sini ngambil lagi. Lumayan besar, 144,3 miliar. Nah, di level sini itu si bandar foreign itu ngambil di harga lumayan tinggi kan. Tiba-tiba dilongsorkan. Nah, terakhir itu 3 hari terakhir dia sudah mulai ngambil. Kita cek sini siapa yang ngambil ya, tanggal 16 Desember. Jadi belum tentu ya teman-teman, foreign ngambil banyak pun sampai ratusan miliar net buy-nya, belum tentu si emiten ini ditaikan langsung. Bahkan dilongsorkan dulu gitu kan. Di sini LG perhatikan. LG sudah ngambil 70 miliar. JP ngambil 66 miliar, KZ ngambil 36, AK ngambil 27 ya. Artinya emiten ini lagi diakumulasi lagi sama si foreign. Sejak mereka jualan di level sini di harga tertingginya, bukan harga tertinggi, maksudnya harga tertinggi dari sini ya ke sini nih. Jualan terus, nah dia baru ngambil lagi. Makanya kalau jebol support, selagi pungutan bandar lokal sama si foreign yang masih ada, maka saya bilang kan yang nyangkut sini tenang aja gitu kan. Kenapa? Satu, posisi sekarang masih posisi uptrend. Yang kedua, bandar lokal sama si foreign lagi berusaha ngambil kembali. Artinya lagi nampung-nampung dulu nih. Dia lagi dikejutkan dulu sama si bandar lokal juga mau jualan. Nah, habis jualan dia ngambil lagi kan. Nah, kita cek nih domestik ini. Ya, kita cek dari mulai tanggal berapa ya di sini nih. Tanggal 21 November. Kita cek siapa yang ngambil banyak. 21 November. Nah, bandar lokal. BB, ZPAK. BB tahu kan broker BB ini memang broker yang suka ngumpulin barang. BB itu terjadi di Goto, teman. Pengambilannya panjang banget kalau BB. Ya, ZP juga sudah AK. Malahan di domestik ini kan ZP sama si AK itu kan broker foreign, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya si bandar foreign ini nyaru sebagai domestik. Jadi brokernya broker foreign, tapi KTP-nya KTP kecamatan ya. Jadi tetap aja mereka-mereka juga yang ambil gitu. Cuman ya biar tidak terdeteksi supaya foreign yang ambil banyak, geserin ke domestik. Seperti itu. Apalagi si RX sudah ngambil. Kalau RX biasanya suka ngambil panjang juga gitu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi untuk MTech, bagi teman-teman yang jakot ini sabar aja dulu. Karena memang lagi dilongsorkan tuh. Cuman ya ini kan sudah mulai jebol nih ya. Sudah mulai ya, bukan tidak jebol ya, sudah mulai jebol, waspada aja. Yang penting nanti ketika di sini teman-teman ya. Di era inilah nanti dia akan ditentukan. Kalau sudah jebol, downtrend akan terjadi. Tetapi kalau dipantulkan, di atasnya cenderung dia akan up kembali. Terlebih lagi nanti kalau sudah melewati harga setengahnya. Kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan di harga setengahnya. Ternyata ada di sini teman. Nah, tanda kenaikannya. Saya kasih tanggal yang baru ya di sini ya. Tanggal 26, 12, 25. Nah, ini tanggal terbarunya. Kalau dia sudah mulai break area sini, saya pikir dia saatnya untuk uptrend kembali. Oke, teman, walaupun sudah dua support ini sudah jebol 1, 2, dua support sudah ada jebol, tinggal satu lagi nih teman-teman supportnya. Sebab kalau sudah jebol support sini, support itu jauh, teman di sini nih supportnya nih. Maka dia harus buru-buru bikin support berikutnya, karena kan support di sini sudah mulai dilewati. Kalau dia sudah bikin support, artinya dia pas turun ada pantulan, nanti pantulan menembus MA 10, nah baru dikatakan support itu ya. Oke, target masih sama teman-teman ya, masih di nunggu break di area sini nih 1645.
Ini sebenarnya tinggal nunggu break aja, jadi bukan target kan, kalau targetnya kan sudah dicapai di sini. Target tercapai gitu kan. Cuma target di atasnya masih ada nggak? Nggak ada ya. Hanya nunggu break aja nih. Kalau sudah mulai break area sini ke angka 1785, maka kita akan lanjutkan kenaikan yang berikutnya. Karena untuk target yang sini sudah selesai saya ini tercapai. Tercapai dengan baik, tapi dia ngasih tanda juga, woi, ini bukan tertingginya. Saya akan ke level 1645, tapi tunggu dulu ya, saya turun dulu lah. Supaya itulah teman-teman. Terbukti di sini kan si banda lokasi masih ada di dalam, walaupun dia ada pembuangan tapi sudah mau diambil lagi. Bagi teman-teman yang suka scalping ya, cek 15 menit. Apakah sudah masuk untuk area scalping? Nah, belum saatnya. Kenapa? Karena MA10, MA20 berada di atas semua. Kecuali kalau sudah mulai di break. Kalau sudah mulai di break MA10 sama MA20, targetnya jangan jauh-jauh ke MA2, harus di atasnya dikit. Di bawahnya aja. 1, 2, 3, 5 itu bisa menjadi target untuk scalpingan. Ya. Oke, teman-teman. Sementara itu dulu ya untuk MTEK ya. Apa sedang longsor? Iya, dia lagi cari pijakan dulu. Karena pijakan 1, 2, 3-nya. Yang ketiganya ini hampir ditembus ya. Nah, biasanya kalau dia ninggalin satu tik, di besok ada hijau aja teman. Sudah terselamatkan di sini nih ya. Karena dia harus meninggalkan satu tik. Lanjut ke SCMA ya. SCMA. Masih satu grup. Ya, dia juga hampir sama teman-teman di bawah support ya. Di bawah support dan menyiasakan satu tik lagi ya, sama-sama satu tik. Nah, cuman bedanya kalau di sini si bandar lokalnya masih ada di dalam jauh banget ya. Artinya gede banget ya bandar lokalnya di si SMA. Bandar lokal bagus banget pengambilannya. Dia itu belum jual signifikan ya. Betul sini ada penjualan 1, 2 di sini, tapi tidak signifikan ya. Beberapa titik juga ada penjual tapi tidak signifikan. Dibandingkan dengan pengambilannya ya masih banyak pengambilannya. Kecuali Poren ya di harga atas itu dia jualan terus nih. Kemarin dia ngebreak dulu area atas gitu kan. Dilongsorin lagi. Tapi terakhir dia sudah mulai ngambil nih tanggal 22 Desember. Kita cek deh tanggal 22 Desember apakah ada broker Poren yang bagus. Oh, ada si AK sudah ngambil. Ada XC Poren teman-teman. Lagi sedikit ngambil. Tapi si AK sudah mulai ngambil. Sabar dulu, sabar ini sama teman-teman ya. Jadi untuk si SMA sama MT hampir sama ya, memang satu grup gitu ya. Tanda kenaikan pun di sini nanti ya. Nih. Bila mana sudah bisa nyampe tanda kenaikannya cenderung agak bagus ya. Kita kasih tanggal deh di sini 26 12 25. Nah, ini targetnya di sini kan ada gap nih teman-teman ya. Nah, sudah dijemput kan gapnya, tapi dia ngasih tanda kenaikan lagi. Ini kenapa saya kasih tanggal aja? Karena nunggu break aja, karena targetnya sudah dicapai di sini. Ini targetnya. Jadi saya nunggu break dulu area sini 468. Nanti saya akan penuhi target berikutnya. Karena untuk saat ini sampai nunggu break aja. Dia juga sama lagi menunggu pijakan ya untuk jadi support ya. Nah, dia sudah mau mencapai harga standarnya di sini teman, standarnya sudah nyampe harga standarnya udah di sini. Makanya saya bilang kan di sini targetnya hanya tanggal aja kan, bukan area target. Nanti kalau sudah break, saya akan menargetkan ke arah sini, ke angka 535. Tapi hanya menunggu breaknya aja. Kalau belum di break, saya tidak akan kasih target. Gitu kan. Ya, karena lagi kalau longsor dulu, bukan longsor, lagi ada koreksi dalam lah. Soalnya ini support dijebol. Support yang kedua, ini support yang pertama. Cuman yang support pertama masih disain satu tik. Ya, makanya kalau jebol lagi nih, ini bagi peringatan nih. Jebol sini, ini supportnya di sini teman-teman. 294 itu dekat dengan tanda penurunan, dekat dengan MA 200. Tapi si bandar lokal sebenarnya sudah ngambil lagi walaupun sedikit gitu di sini. Tapi kalau kita gabungkan, ternyata bandar lokal itu masih ada di dalam. Kita cek domestiknya. Ada si RF sudah mulai masuk tanggal 22. Tanggal 24-nya YU, BB juga sudah mulai masuk gitu ya. Tanggal 23-nya YU masuk, RF masuk gitu kan. Ini broker bagus teman. RF ya itu broker bagus. Tinggal tunggu kalau mau ngambil sabar dulu ya. Kalau mau ngambil sabar dulu. Tunggu sampai MA10 di bawah kanal merujukan. Itu ada kenaikan saya bikin banyak. Biar step by stepnya teman-teman bisa terlihat jelas nanti. Pokoknya kalau mau ngambil tunggu MA10 di bawah kanal menuju ke atas.
Kalau teman-teman pengen spekulasi candle seperti ini, langsung ke 15 menitan. Nanti teman-teman punya guide di sini kan, ini kan ada yang masuk 5.20-nya. Nah, kalau mau ngambil tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA 10-nya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh ke MA 200 atau nanti ke sini aja 356 ya. Bila mana 36 sudah mulai di break, targetnya langsung MA 200. Kecuali kalau teman pengen agak lumayan volatil, harusnya nunggu sampai dia break MA 200 dulu. Nah, biasa ketika dia sudah nge-break MA 200 suka agak volatil teman-teman ya. Kenaikannya ataupun turun itu cepat gitu. Jadi selama tanggal 23 ya, sini ya, 19. Kita cek 19 nih sekalian deh. Nah, di sini ada pembuangan di sini, bandar lokalnya. RF sudah ngambil 29, artinya bandar lokal yang ngejual itu yang nampung si RF si YU. Ditambah ada si LG ya, sama-sama si MG. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas sebenarnya santai aja dulu karena tren pun masih bagus. Kecuali dia dijebak area sini gitu kan. Waspada sudah dekat dengan MA 200 ya gitu ya. Sebab bukan yang suka saya bilang ketika MA 200 sudah mulai jebol, trennya sudah berubah status jadi downtrend ya. Kalau ini masih bagus, masih uptrend. Gula, kita cek gula. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek emiten gula. Oke, kita cek gula downtrend statusnya. Kenapa MA 200 berada di atas? Tanda penurunan dijebol 1 ya. Ya tinggal ada satu lagi di angka 258 sama di angka 252. Perhatikan bandar lokalnya. Lagi jualan. Kabar baiknya apa? Foreign sudah mulai masuk nih. Dari mulai tanggal 17 Desember. Nah, kita cek foreign siapa yang ngambil. Ada si AK sudah ngambil 3.500, tapi 3 belum terlalu banyak ya pengambilannya. Nah, digabung di sini pun si bandar lokal tetap keluar ya. Bandar foreign pun sama, masih banyak keluarnya ya. Kalau digabung dari tanggal 17. Belum sampai miliar pengambilannya, teman-teman ya. Nah, kita cek nih domestiknya ya, sejak dia ada pembuangan tanggal berapa nih? 16. Kita cek tanggal 16. Ternyata ada broker bagus yang ngambil, AOMGN. Sebanyak pembuangan bandar lokalnya, ada broker yang ngambil. Bagaimana cara masuknya? Sabar dulu. Kemarin sudah nembus MA10, tetapi MA10-nya meninggalkan gap, sama arahnya masih ke bawah. Ini gak sama, arahnya masih ke bawah, potensi penurunan masih akan terjadi. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah tanda dan menuju ke atas. Targetnya karena MA200 berada di atas, berarti di bawah MA200 targetnya. Bisa ada angka 306 ataupun pas banget di MA 200-nya. Di barang harga berapa? 314 ya. Nah, kecuali kalau dia sudah ngebreak MA 200 dan tanda kenaikan juga sudah mulai di break di level sini dan dia tidak mampu lagi turun daripada MA 200-nya, maka akan terjadi kenaikan yang berikutnya di putaran kedua karena putaran pertama sudah tercapai. Tinggal nunggu putaran kedua aja karena berdasarkan fundamental tidak ada EPS. Targetnya nanti kemana? Ke sini lagi targetnya. Cuman sekarang kan masih tanda kenaikan doang. Belum saya bikin target karena belum terlihat jelas MA10 di bawah candle. Karena potensi penurunan masih ada ketika bandar lokal masih jualan. Walaupun betul ada yang nampung. Kan seperti itu teman-teman. Walaupun dia mau naik, tapi kalau bandar lokalnya pengen jualan dulu ya cenderung ya harus diterima. Harus ada yang nerima gitu. Kebetulan yang nerimanya broker bagus juga kan, AOMG gitu. Nah, karena si MG sama si AG sudah masuk sama si AG, dia suka ada kenaikan sementara. Makanya nanti targetnya MA 200 aja dulu. Kalau teman-teman mau masuk di emiten yang lagi downtrend ya. Nah, cek 15 menitan. Sama itunya syaratnya masuk dulu ke MA 10. Tapi kalau untuk scalpingan biar masuk dulu ke MA 200-nya dulu. Dengan syarat sama MA 200 harus menuju ke atas. Nah, teman-teman bisa masuk untuk scalpingan di situ karena brokernya yang masuknya bagus ini. Cuman ya secara syarat TA ya belum masuk, teman-teman. Kenapa? Karena MA10 masih berada di dalam candle. Tidak terlihat jelas dia menghadap ke atas dan posisinya tidak di bawah. Masih ada area penurunan di level 254 ya untuk si gula ini. Ini sekali support. Nah, ini supportnya nih teman-teman ya. Bahkan ada candle panjang di sini nih.
Ini kalau tidak dilewati cenderung bagus nih teman-teman. Dipantulin aja lagi nih. Biarkan dia masuk lagi ke MA 200-nya akan lebih keren lagi. Mungkin nanti babak keduanya bisa terjadi kembali di angka 550 gitu kan. Atau mereka mau sideways dulu untuk pengambilan barang-barangnya. Karena kan kebiasaan dia itu ketika menyentuh support itu dia cenderung sideways gitu beberapa bulan gitu di sini. Dari mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 1 bulan teman-teman. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya. Masih ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tetapi yang nampungnya memang broker bagus. Nikmati nanti kenaikan sementara bisa di bawah MA 200-nya. Cek untuk 15 menitan. Nah, bandar foreign pun sudah mulai ngambil ya, walaupun sedikit tapi sudah mulai ngambil. Oke, untuk gula sabar aja dulu untuk pengambilan. Dan untuk average pun sabar aja dulu. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah dan menuju ke atas. Oke ya, untuk gula beres ya. Tinggal nanti kita sambung lagi. Ada Excel, teman-teman ya. Excel, Smart Print, XL Smart sekarang. Excel. Dari dukun Dobol ya, 4220. Sehat berkelimpahan selalu. Update bahan bahas Excel. Makasih sama-sama. Masih loss target berapa ya? Nah, kalau target kita bicara target kita masuk dulu ke Bunda Chat dulu. Ini kan baru bergabung sama Smart Plan teman-teman ya. Jadi masih punya pasti ini banyak orang yang nyangkut teman-teman ya di XL ini. Harusnya targetnya sudah sampai sini, sudah selesai ini. Nih, dia di harga 4.143 ya. Nah, kita cek nih untuk masa depannya, masa depan. Masa lalunya ada nggak sih XL? Masa lalunya ada nggak yang bisa mengakibatkan dia ke arah situ? Oh iya, dia masih punya target panjang. Bahkan harga tertinggi dulu sempat mencapai ke 6 ribuan, teman-teman ya. Berarti sekarang lagi ngejar di angka 3.500 ya. Nah, di sini ngejar ke angka 4.000 sama 3.500 betul 4 ribuan lah. Karena di harga 3.000, oh sorry, 3.600 dia sudah mulai jebol nih. Sorry ya. Nih 3.600 sudah mulai di break, dia lagi koreksi. Nanti targetnya ke angka 4 ribuan. 4.375 sama di angka 4.100. Nah, kalau nanti terjadi break antara atap sama harga pucuk, tapi meninggalkan space kembali, maka akan terjadi kenaikan yang berikutnya. Bahkan ke level dia itu di angka 5.000 sama 6.000. Tertingginya 6.600 kan ini. Nah, dia akan wajib ke arah situ. Kalau dari saya di sini bagaimana? Nah, sampai ke level berapa nih saya? Nah, 4.900 pun ada. Target gap 5.600. Sama di angka 6.675. Tapi saat teman sampai sini aja nih. 5.600 ya. Ini sudah mulai bagus, dia tinggal bikin support aja. Si XL ini belum bikin support. Kerennya itu teman-teman ya si XL ini ya. Jadi ketika ada kenaikan di sini nih, ternyata dijual sama si bandar lokal sama si foreign. Perhatikan si bandar lokal jualan, foreign jualan. Berarti ini ada bandar luar yang memaaf harga loh teman-teman. Yang berani untuk ngambil barang-barang bandar dalam sama si foreignnya. Tetapi setelah dia pada pengambilan di sini kan dapat duit nih si bandar lokal sama si foreign. Nah, dia sudah ngambil lagi di harga atas nih. Tanggal 19 Desember si bandar lokal sudah mulai ngambil. Nah, bandar lokal ada si BB, CC, PD, NI, XL, L ya. Ini L, BB. Nah, BB ada salah satunya. Adapun pembuangan hanya sedikit aja, artinya mereka lagi mempertahankan. Biarkan dia sideways atas, biarkan MA 210-nya menembus dulu atau mendekati candlenya. Ketika dia turun, teman-teman ya, untuk melewati MA 10, MA 20, ketika ada pantulan berikutnya, maka dia akan menjadi support. Nah, ini si XA ini belum bikin support. Baru support 1, support 2. Nah, mudah-mudahan ini ditembus dulu MA 10-nya. Ditipisin dulu lah, dikit-dikit gitu ya. Nah, selagi dia tidak jebol area 3590 itu aman. Kalau aman bangetnya sekarang, aman bangetnya ya. Kalau teman-teman nyangkut contoh di sini nih ya gitu ya. Ini masih aman banget. Nah, sampai sini letaknya aman. Nah, yang patut waspada itu ketika ada kendala panjang seperti ini dijebol.
Jadi dia harus meninggalkan 1 tick di atasnya, 3480. Ya, hampir mendekati MA 20-nya. Makanya kalau dia sideway itu akan lebih bagus lagi kan artinya si MA 20-nya semakin mendekati. Nanti ketika di break dia MA 20-nya dikebawahin, dilongsorin sedikit. Ketika dia ada putar balik lagi dan menembus MA 10, maka akan terjadi lagi yang namanya support. Itu sebagai tahanan juga. Karena kenapa? Ketika dia break, terus ada penurunan dan tidak melebihi supportnya, maka akan terjadi kenaikan berikutnya. Tetapi bila mana dia ada break, terus dia turun, tapi support yang terbarunya dilewatin, nah dia akan cenderung turun. Nah, saya bilang kan untuk support itu menandakan bahwa dia itu akan up atau akan turun lebih dalam lagi. Begitu ya, teman-teman ya. Makanya butuh support itu sebagai tahanan aja, ya sebagai isinya barrier lah, batasan gitu kan, batasan untuk kenaikan ataupun penurunan ditentukan dengan support. Tetap kalau tren mah masih MA 200 ya, karena trennya itu adalah MA 200. Ya mana MA 200 dijebol ya trennya sudah turun gitu kan, yang jadinya uptrend jadi down. Oke, jadi XL itu bagus teman-teman. Ya, bagusnya kenapa? Jadi ketika naik ke atas pun bandar foreign itu cenderung jualan sama bandar lokal. Tapi ketika di harga di atas, bandar lokal sama si foreign lagi ngambil lagi. Artinya ini sudah luar biasa gitu kan. Mereka jual barang dulu untuk dapat duit, nah ketika dapat duit ngambil lagi di atas. Itu sangat keren banget ya. Artinya yang satu sudah ada pertahanan di level di sini kan ini. Di sini ada tahanan di bandar luar. Nah, pas di atas ini bandar dalamnya sudah mulai masuk sama si foreign. Oke, teman-teman untuk SL seperti itu ya. Jadi masih ada sampai ke angka 6 ribuan. Asal teman-teman mampu aja untuk ditahan. Mungkin kalau teman-teman yang nyangkut di prem yang sudah dikonversi ya menjadi XL, pasti pada nyangkut di angka 4.000, 5.000 sama 6.000. Kalau teman-teman tidak berani untuk nge-app, kalau tidak mau cut loss gitu ya, dan tidak average ya cenderung tinggal sabarnya aja. Mungkin nanti teman-teman dapat dividennya. Lumayan lah dividennya teman-teman ya. Ini 159 di angka 2.800 kan lumayan. Gitu ya teman-teman ya untuk SL ya. Masih ada potensi kenaikan? Iya, cuma dia belum bikin support aja. Tunggu sampai dia bikin support dulu. Kalau yang baru ngambil, tunggu sampai dia bikin support dulu ya. Sabar, harus sabar. Cem sekarang teman-teman. Cem. Ada cam, ada cem ya. Ada cam, ada cem. Ini yang cemnya dulu ya. Titip cem dari Bro Darmansah Suhardi ya. Cem, cem, cem. Ya, cem pas banget tanda penurunannya begitu menembus kayak si gap. Nah, yang suka saya bilang, gap pasti tertutup. Baik gap up ataupun gap down. Gap down untuk target selanjutnya, gap up untuk tanda penurunan. Saya hapus ya karena pas banget. Ya, jangan ngambil dulu kalau MA 10, MA 20 berada di atas. Jangan spekulasi. Untuk day trade ya. Tapi kalau teman-teman mau cek 15 menitan. Apakah sudah masuk kriteria belum? Nanti kalau mau scalpingan, kan scalpingan jarak pendek ini harusnya teman-teman ya. Masuklah ketika dia masuk ke MA 20 200 di sini nih yang kecil 200 yang merah. Nah, di situ biasanya suka bagus, suka suka cepet lah untuk rodanya, teman berpuluh bid dan overnya gitu kan. Nah, untuk swing, swing ya lebih baik sabar dulu. Sabar dulu. Kalau tren masih bagus, masih uptrend. Walaupun dia menembus PR-nya, ini lagi yang menembus PR-nya bagus teman-teman. Satu lagi ada support di sini nih. Yang pertama dia menembus PR-nya, menebus PR-nya. Yang kedua supportnya. Dia belum nyampe support. Jadi masih kondisi baik-baik aja. Kecuali kalau di bawah support gitu ya. Supportnya ada dua nih, 1, 2 di sini nih. Ya. 82 kan dekat dengan MA 200. Patut waspada lah. Kenapa kan saya bilang kalau MA 200 adalah target untuk yang namanya tren. Bila mana sudah menembus MA 200, kalau di atas sudah mulai mau uptrend, kalau disentuh dari atas ke bawah, statusnya akan berubah menjadi downtrend. Tapi terkadang MA 200 yang masih menghadap ke atas itu masih ada peluang walaupun dijebol.
Beda halnya ketika dijebol MA 200-nya sudah menuduk ke bawah, cenderung dia akan downtrend. Begitu ya. Foreign. Foreign sudah ngambil sejak tanggal 19 November. Kita cek 19 November. Apakah masih ada si foreignnya yang bagus-bagusnya? Ternyata CC masih punya barang 76.000 lot. Nah, di sini nih ya. Sebagian kan sudah jualan tapi masih punya barang. BK baru sedikit 577. Kita lihat domestik sejak pembuangan juga sama tanggal 10 ya, beda 1 hari. Ini domestik. Ternyata yang nerima teman kita yang paling banyak. Patut diwaspadai. Nah, EP suka dibagi dua. Retail juga, kalau EP saya punya teman-teman. Artinya kan retail juga gitu kan. Cuman kalau EP itu memang suka dipakai sama market maker juga gitu ya. Nah, sini ada YB juga sudah mulai masuk. Teman-teman di sini nih. Jadi pembuangan bandar lokal itu cenderung ada aksi pungutan juga gitu kan dari bandar luarnya. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk, sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Karena sedikit lagi menyentuh supportnya. Jangan sampai jebol support ya. Minimal di sini tahan di sini. 91 ditahan, besoknya ada pantulan, itu keren banget ya. Artinya lagi dipertahankan. Tapi tetap jangan ngambil dulu ya. Tunggu sampai ada konfirmasi MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Saya kasih tanda kenaikan di sini. Apa sih gunanya tanda kenaikan? Untuk konfirmasi kuat sama enggaknya. Oh, di sini kan saya kasih tanda pendotnya tidak kuat kan di sini. Bikin lagi tanda kenaikan. Ya sama. Bila mana tanda kenaikan yang saya bikin tidak dijebol atau tidak break, maka potensi penurunan masih akan terjadi. Ya. Ketika sudah di break dan dia tidak mampu lagi lepas dari supportnya, cenderung dia akan naik. Tapi ketika sudah di break, terus turun ke bawah lagi, sampai melewati supportnya, penurunan itu akan terjadi. Begitu ya. Jadi si puren masih ada di dalam, badan lokal pun kalau kita ukur masih ada di dalam ya walaupun sedikit. Secara tren masih bagus, tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Target masih sama, ini yang kedua kali 149 itu targetnya. Karena 2 kali disentuh, artinya ini sangat kuat sekali. Bila mana ini sudah mulai disentuh dan break, perhatikan targetnya. 177 adalah target berikutnya. Nah, ke atasnya kan nggak ada, dari sini butuh break aja. Hanya sama level sini aja, 191 yang saya canangkan untuk si jam ini. Setelah dia break, baru kita akan bicarakan yang lebih tinggi lagi. Perhatikan untuk smart money-nya. Ternyata smart money sejak tanggal 16 Desember itu sudah ngambil, teman-teman. Ini salah satu peluang gitu kan. Cuman pengambilan dari bandar lokal sama si foreign yang terakhir kalinya belum maksimal. Walaupun masih ada barangnya, ya, tapi untuk terakhir kalinya dia belum maksimal. Harusnya bandar lokal, bandar foreign, semuanya ngumpul. Nah, tinggal ada pematiknya aja. Kalau sudah dipemantik, mereka tuh akan cenderung berjalan dengan sendirinya, dibantu dengan teman-teman scalping, maka akan terjadi kenaikan yang lebih, teman-teman ya, untuk scam gitu ya. Oke, jadi untuk CEM sabar dulu untuk ngambil. Teman-teman yang nyangkut di atas di level-level 119 sabar aja, pasti kejemput ya. Karena trennya masih bagus, masih uptrend. Asal jangan dijebol MA 200-nya dan supportnya jangan sampai dijebol. Kalau sudah jebol waspada dia akan turun, akan menjadi downtrend ya. Oke, teman-teman ya, mungkin saya cukup dulu sekian ya. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Dari saya, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat berlibur bagi teman yang menjalankan dan ciao.